Halo, salam satu data. Sore ini saya akan memberikan panduan bagaimana caranya kita melakukan pengecekan kualitas data pengiriman dapodik kita. Nah, tapi kali ini hanya khusus untuk jenjang SMA. Jadi teman-teman silakan buka internet Google, ketikkan manajemen PSMA Dapodik. Oke. Nah, di sini teman-teman silakan klik linknya ini di atas ada manajemen SMA. Teman-teman klik akan muncul. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilannya, ya. Tampilannya berisi tentang jumlah sekolah total SMA jenjangnya. Ada peserta didik total, jumlah guru total, dan jumlah didik total. Kemudian di bawah sini ada kerusakan, jenjang sekolah berdasarkan bentuk pendidikan, negeri swasta. Kurang lebih ada ini tampilan depannya. Nah, teman-teman di sini untuk melihat itu silakan klik ini kualitas data. Di sini ada menu ringkasan per wilayah maupun per sekolah. Ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan kualitas data berdasarkan per wilayah atau per sekolah. Saya contohkan di sini. Kalau untuk per wilayah ternyata kualitas tertinggi saat ini masih dipegang oleh Yogyakarta, ya. Kita bisa lihat di sini rekap terakhir tanggal 18 hari ini, rekap hari ini per data sinkronisasi hari ini. Jadi kita cukup klik saja kalau wilayah, hanya untuk per wilayah. Nah, di sini teman-teman bisa klik sekolah yang bersangkutan atau langsung download saja di sini unduh file Excel-nya. Nah, ini dia sudah terdownload. Nah, kita jajal, kita coba satu. Misalnya saya ingin melihat yang di SMA 1 Metro. Nah, setelah kita klik sekolah yang bersangkutan akan munculnya seperti ini. Ya, ini informasi sekolah yang ditampilkan oleh data. Oke, untuk melihat detailnya kita harus melakukan login. Jadi kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas kalau kita belum login. Jadi teman-teman harus klik login. Kemudian ada per sekolah. Di sini juga teman-teman bisa langsung klik berdasarkan wilayahnya langsung. Jadi kita cukup klik di sini, nanti kita tunggu reload. Teman-teman bisa klik langsung nama wilayahnya. Misalnya saya mau ngetikkan Bandar Lampung. Nah, ini adalah keluarnya yang Bandar Lampung semua, kota Bandar Lampung. Nah, di sini kemudian ada menu pencapaian bulanan. Nah, pencapaian bulanan ini berisi bulan karena kita mulai bulan September untuk sinkronisasi. Untuk bulan ini data yang baru muncul adalah September, walaupun kemarin Agustus kita sudah muncul rilis Dapodik versi 2020, tapi rekapnya ternyata baru per bulan September. Di sini kita bisa lihat rekap per bulan. Dan ini juga bisa di-download, ada grafiknya juga buat teman-teman. Nah, sekarang kita lihat hasil downloadannya. Saya coba di sini. Nah, ini adalah progres yang kita download tadi. Kita buka hasilnya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk sekolah masing-masing itu rekapnya, kualitas datanya sudah berapa persen. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, atau kita klik lagi di sini. Kita lihat langsung di sini, misalnya klik Lampung. Nah, lihat saja langsung di sini. Identitas sekolah 100%, guru dan tendik, peserta didik, satpras. Nah, ini faktor yang mempengaruhi itu adalah kalau untuk identitas sekolah, pastikan semua data yang ada di menu sekolah di Dapodik terisi dengan benar, nomor telepon, nomor NPWP, nomor yang lain-lainnya terisi dengan lengkap. Kemudian untuk guru dan tendik, bagaimana melengkapi guru dan tendik? Pastikan untuk guru dan tendik, email setiap tendik itu wajib kita isi. Email dan nomor telepon, karena itu berpengaruh ke kualitas juga. Peserta didik ini kelengkapan peserta didik, nama orang tua, ayah, ibu, nomor telepon, kemudian yang paling penting juga tidak lupa adalah untuk peserta didik wajib untuk mengisikan NISN. Jadi NISN-nya sudah wajib terisi, ya. Begitu juga dengan Sarpras, pastikan teman-teman sudah mengisikan kebutuhan alat, ya, alat, bangunan dan buku silakan diisi. Oke, ini adalah versi yang kita belum login sebagai pengguna, jadi teman-teman hanya bisa ngeliat ini.
ya. Nah, nanti saya tampilkan setelah kita login sebagai pengguna. Nah, ini adalah tampilan login manajemen SMA setelah kita memasukkan username dan password untuk sebagai pengguna. Jadi setelah kita login sebagai pengguna, tampilan di dalamnya adalah seperti ini, ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada menu pengaturan, progres, sama di sini juga tidak berbeda jauh. Di sini ada progres sinkronisasi dapodik. Kita bisa lihat per wilayah. Nah, di sini per wilayah teman-teman bisa lihat yang sudah kirim berapa, yang belum kirim berapa, sisa yang belum kirim berapa, gitu ya. Ini cukup lengkap sekali. Bisa juga per sekolah. Teman-teman lihat di sini per sekolah yang sudah ngirim per tanggal berapa, atau kita bisa klik tampilkan yang belum sinkron. Jadi ini ada sekolah yang lumayan banyak, sekolah yang ternyata belum sinkron sebanyak 7.869, 7.865, lumayan banyak sekali ya. Jadi dari sekolah SMA ternyata masih banyak sekitar 7.865 yang belum melakukan sinkronisasi. Lumayan banyak sekali. Kemudian di sini ada kualitas data, sama menunya yang tadi. Tidak ada perbedaan fitur. Kemudian ada pencapaian bulanan, juga tidak ada perubahan fitur. Ada data pokok. Ada data pokok itu berisi hanya ini saja. Data-data biasa aja, data satuan pokok pendidikan. Kemudian ada data PTK, data pokok PTK. Ini harusnya banyak sekali. Ada 326.404 data pokok PTK yang kita bisa klik di sini. Kita bisa klik namanya. Kemudian muncul biodatanya cukup lengkap, ada penugasan juga, ada riwayat sertifikasi dan biodata yang lain. Ya, ini cukup lengkap. Kemudian ada satuan pendidikan SP. Oke, kita coba cek per ringkasan per sekolah. Sorry, mouse-nya agak sedikit susah. Nah, ini dia ada ringkasan per sekolah. Ketika kita klik, ini luar negeri rupanya, banyak sekali ya, Denhak. Sama, munculnya adalah menu ini, Sarpras, PTK, kemudian, nah ini PTK, kemudian peserta didik belum ada, rombel juga belum ada. Jadi di sini menu yang bisa kita lihat adalah hanya menu PTK saja, ya. Itu untuk SP. Kemudian di sini ada menu untuk tabulasi peserta didik. Sini ya. Di sini ada ringkasan peserta didik. Ini penting sekali per wilayah. Jadi kita bisa lihat total per wilayah itu jumlah peserta didiknya ada berapa di sini. Atau per sekolah. Jadi per sekolah yang sudah sinkron itu total peserta didiknya sesuai nggak? Kelas 10, 11, dan 12-nya. Jadi kita bisa cek di sini. Kemudian ada fitur NISN, nomor induk siswa nasional. Teman-teman bisa klik di sini. Kita lihat muncul atau tidaknya untuk NISN di sini. Kita klik Lampung. Kelas 10 ada NISN. Oh iya, ada tapi tidak muncul datanya. Harusnya muncul yang tidak NISN, punya NISN dan tidak NISN. Ternyata ini tidak muncul. Tidak muncul datanya. Sebenarnya ini lumayan bagus. Kalau fiturnya lengkap, bagus. Kita bisa tahu punya NISN atau enggak. Tapi ada beberapa sekolah yang dia muncul rupanya. Ini ada NISN, tidak ada NISN 0, ada NISN, tidak ada NISN. Ini ada yang sudah muncul, ada yang tidak muncul. Saya juga nggak tahu kenapa. Kita lihat. Kemudian per tingkat berdasarkan usia. Kemudian ada tabulasi Sarpas. Kemudian ada rasio. Nah, di sini ada rasio. Ada rasio juga untuk per wilayah. Ini rasio ini adalah rasio untuk guru dan peserta didik. Ya, saya contohkan Lampung. Nah, ini ada rasio untuk di Lampung SMA Alam, contohnya mungkin gurunya 4, PD-nya 16, rasio guru dan tendiknya adalah 1:4 di sini. Jadi untuk teman-teman yang mau melihat ini bisa menggunakan versi yang tidak login operator, cukup melihat. Tapi bedanya adalah menunya sangat terbatas sekali. Jadi kalau kita menggunakan login pengguna itu fiturnya banyak. Sementara kalau kita logout, kita sebagai user biasa
fiturnya hanya ada di bagian progress, tapi ini lumayan untuk bisa lihat tampilan kualitas data, ya. Jadi untuk link dan lain-lainnya ada di bawah. Jadi buat teman-teman yang merasa video saya ini berguna atau bermanfaat, silakan di like dan share, dan jika ada yang punya pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, ya. Oke, demikian panduan untuk sore hari ini. Salam satu data.